Nah, komunikasi itu tidak hanya dengan lisan atau verbal gitu ya, tetapi juga dengan kode-kode tertentu. Nah, saya akan bongkar satu komunikasi dengan kode-kode tertentu yang dimiliki oleh teman-teman intelijen. Ya, tentang bagaimana kode-kode yang dipakai untuk mendapatkan informasi itu ya. Oke, begini. Jadi satu saat saya pernah berbicara dengan seorang yang berpangkat kolonel gitu ya, yang sudah purnawirawan, dan dia bercerita tentang bagaimana komunikasi untuk mendapatkan data-data penting dari sebuah peristiwa yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi sebagai ini ya, sebagai satu catatan itu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi atau informasi kalau channel ini mengupdate video terbarunya. Kemudian juga tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mendapatkan informasi dan ilmu ini gitu ya. Oke, saya akan bercerita tentang sebuah kode-kode rahasia dalam sebuah komunikasi gitu ya. Menarik. Jadi waktu itu saya berbicara dengan seorang yang purnawirawan, pangkat kolonel, dan juga pernah berada di posisi intelijen gitu ya. Nah, untuk mendapatkan informasi dalam satu kota, masuk dalam kota metropolitan gitu ya, kota ini kota besar, maka dia mencari orang-orang yang ini apa, menganggur gitu, tetapi ingin bekerja gitu ya. Nah, didapatkanlah beberapa orang itu ditempatkan di beberapa titik yang memang sedang dalam pantauannya. Dibekalkan kepada mereka gerobak dorong itu ya, kios itu ya, rokok, kue dan segala macamnya itu. Kemudian diberikan modal untuk berjualan itu. Nah, kode rahasia yang dipakai adalah memantau situasi di kondisi di sekitar situ gitu ya. Nah, menariknya, jadi ada kode lampu dan juga kode ini apa? Kayak kaleng kerupuk atau kaleng permen gitu ya. Ya sejenisnya lah untuk makanan kecil itu. Dan diisi penuhan gitu. Nah, di atasnya ada lampu merah, ada lampu hijau gitu ya. Nah, kalau si pedagang atau si kios ini mendapatkan informasi tentang kondisi yang ada di sekitar itu, maka ditulislah dalam secari kertas kecil, kemudian ditaruh di bawahnya kaleng itu kan, kemudian lampu yang ada di atas kaleng itu, ini kan kios, jadi lampunya ada berapa gitu ya. Nah, ada lampu kecil di atas kaleng itu dibekali dua, lampu hijau dan lampu merah kan gitu. Jadi kalau di atas itu terpasang lampu hijau, maka berarti di bawah kaleng itu ada informasi yang harus segera diambil oleh sang kolonel itu kan gitu. Tapi kalau di atasnya ada lampu merah, berarti nggak ada informasi. Nah, pada pelaksanaannya maka tinggal gampang. Nah, pada setiap hari maka sang kolonel ini akan berkeliling ke kota itu melewati beberapa gerobak tadi ya, jadi informan tadi itu. Nah, begitu nyampe di lokasinya, maka sang kolonel ini akan berjalan pelan-pelan gitu ya, melihat lampunya itu warna merah atau warna hijau. Kalau warna hijau, ya maka dia berhenti di situ, kemudian mengambil cari kertas yang ada di bawahnya itu. Nah, pergilah dia mengumpulkan data-data yang ada di sekitar situ. Kemudian kalau pas dia melintas di gerobak itu lampunya warna merah, berarti tidak ada informasi. Nah, ini satu teknik atau kode komunikasi gitu ya. Jadi ada banyak kode-kode komunikasi yang memang bisa dilakukan gitu, kemudian memberikan nilai manfaat untuk kita. Nanti akan saya ceritakan lagi tentang kode-kode informasi yang lainnya. Artinya begini, ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu itu kadang-kadang kita membutuhkan alat peraga supaya apa yang kita komunikasikan nyampe gitu ya ke orang yang bersangkutan. Makanya tadi kan sebetulnya ini kan sebetulnya memisahkan antara informan dan pengambil informasi atau yang memiliki informasi ini, supaya tidak kelihatan betul kalau dia menjadi
kepanjangan tangan itu. Jadi dilihat oleh orang biasa sebagai hal transaksi jual beli, padahal itu transaksi struktural gitu ya, transaksi struktural dan garis komando. Nah, ketika itu dilakukan dengan kode-kode semacam itu, maka masyarakat tidak akan melihat, tidak akan curiga gitu ya. Nah, ini pentingnya tentang alat peraga untuk berkomunikasi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.